Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para pemirsa sekalian, para tulabul ilmi rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita beribadah kepadanya. Kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya marilah kita senantiasa bersyukur, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, berbanyak istighfar atas setiap kesalahan yang kita lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Baik, melanjutkan pembahasan kita pelajaran tajwid cepat, metode Mekah dan metode insyaallah yang mudah ya dan yang ringkas ya. Dan kita akan memasuki dasar yang ketiga, dasar-dasar ilmu tajwid, yakni makharijul huruf beserta sifatnya. Makharijul huruf beserta sifatnya. Pada pertemuan ketiga ini, ya, pada pelajaran ketiga ini, kita akan mempelajari apa itu makharijul huruf, yakni huruf-huruf hijaiyah, tapi tempat-tempat keluarnya, ya, di mana tempat keluarnya agar benar bacaannya. Baik, kita langsung baca PDF ya. Langsung baca PDF-nya. Di sini ya. Makna makharijul huruf. Makna makharijul huruf. Makharijul huruf atau makhrajul huruf adalah tempat-tempat keluarnya huruf di mulut ya. Tempat-tempat keluarnya huruf di mulut. Ya, jadi di mulut kita ini ya, di mulut kita ini ada beberapa tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Selama ini kita mungkin mengucapkan ha sekedar ha, nggak tahu di mana. La, mim, nun, nggak tahu di mana ya. Akan tapi di sini kita akan perjelas ya, sesuai dengan tajwid yang bersanad insyaallah, yang nyambung ke Rasulullah SAW, bagaimana bacaannya Rasulullah SAW dan para sahabat, dan disebutkan oleh para ulama ya, sehingga tempat-tempat huruf itu masing-masing huruf hijaiyah yang 26 itu ada tempat-tempat keluarnya khusus. Jadi makharijul huruf adalah tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Adapun sifat huruf, nanti kita insyaallah akan berikan langsung sifat hurufnya supaya nggak banyak ya. Biasanya sifat huruf dikhususkan pembahasannya kan, tapi karena ini tajwid cepat dan insyaallah tidak terburu-buru, karena kita metode Mekah, jadi pelan-pelan difasihkan, diulang fasihkan ya. Sehingga insyaallah sifat-sifat huruf yang semestinya harus diperinci kita bisa gabungkan ke dalam satu ya, kita gabungkan dalam satu pembahasan ini. Langsung kita praktekkan ya. Langsung kita praktekkan, contohkan. Sifat huruf. Apa pengertian sifat huruf? Adalah keadaan huruf ketika keluar dari makhrajnya agar terbedakan sesuai ciri khasnya. Ya, jadi bagaimana keadaan huruf itu ya, keadaan huruf ketika keluarnya bagaimana keadaannya, sehingga ciri-cirinya bisa terbedakan. Nah, ini dia. Nah, kita langsung menuju ke halaman 11 ya. Ya, kita langsung ke halaman 11, masuk ke sifat-sifat huruf ya. Di mana sifat alif atau hamzah atau alif, dan ha ya, ha kata orang ha yang besar ya, atau ha yang lebih bersifat bas ya, dalam son itu ya, bas ya, ha yang lebih bersifat bas. Baik, yang sudah buka PDF atau insyaallah yang sudah memegang fotokopian atau insyaallah bukunya,
Di situ ada sifat huruf hamzah atau alif dan ha. Tempatnya di mana? Jadi hamzah itu tempatnya di tenggorokan bagian bawah ya. Tenggorokan bagian bawah hamzah, kemudian ha. Ya, ada hamzah, ada ha. Ya, tenggorokan bagian bawah. Ada hamzah, ada ha. Ya. Maka di dalam dua sifat ini, dalam dua huruf ini terdapat beberapa sifat huruf hamzah atau alif. Sifat huruf hamzah atau alif ada jahar. Jahar itu nafas tidak keluar. Ya, dari segi bahasa itu jahar itu keras ya, atau nafas tidak keluar. Kemudian syiddah, sifatnya syiddah, suara tertekan. Suaranya tertekan. Kemudian sifat yang ketiga pada hamzah ini istifal. Apa istifal? Jadi posisi lidah nanti turun ya. Nggak boleh naik. Ya, tidak boleh naik. Nggak boleh o, nggak boleh o, nggak boleh. Ya, posisi lidahnya turun. Posisi lidahnya turun di bawah. Ya, relax saja. Kemudian infitah, sifat yang keempat ya. Sifat yang keempat ini ada infitah. Ya, ini lidah terpisah dari langit-langit mulut. Jadi lidahnya terpisah dari langit-langit mulut. Jadi jangan diangkat ke langit-langit mulut. Misalnya oh ya, jangan begitu. Jangan oh ya, tapi a a, jangan oh ya, tapi a. Tidak boleh oh, tidak boleh ya. Seperti mungkin beberapa nada-nada lagu oh nggak boleh ya. A ya, a keluar dari tenggorokan bagian bawah. A ya. Di sini kita akan praktekkan ya, dan insya Allah yang online ya bisa mengikuti, yang di rumah atau dimanapun berada bisa mengikuti bacaan saya ya. Kita mulai dari huruf hamzah atau a, alif. Kita praktekkan a, kita praktekkan ya yang di rumah a, kemudian yang i kalau kita kasrohkan i ya, silahkan yang di rumah bisa dicoba mulai dari a ya. Kemudian yang kedua i ya, keluarnya dari sini, bukan dari sini. I bukan dari tengah lidah. Tapi dari sini. Dan tidak boleh ada suara dengung di hidung. Misalnya alhamdulillah, nggak boleh. Nggak boleh, tapi al. Cara ngeceknya, pencet aja hidungnya a. Kalau dia terdengar suara nah itu berarti salah, itu bukan hamzah. Alif, karena mengejar lagu atau dia kepingin ikut lomba, alif lam nggak boleh, alif nggak boleh, tapi a ya, i. Nah ini dia. Kemudian sekarang kita coba yang dhammah. Yang dhammah kita coba tetap keluarnya di sini. Nah, bentuk bibirnya agak dimanyungkan, seperti membuat lingkaran, dimanyungkan. Ya, dibuat lingkaran ya. Perhatikan yang di layar kaca ya. Ya. Dibuat manyung ya, dibuat manyung bibirnya sehingga membuat lingkaran ya, seperti lingkaran. Ya, bisa dipraktekkan. Ya. Kemudian bagaimana ketika dia bertemu dengan sukun ya, dimatikan. Sukun, hamzahnya ketika sukun maka bunyinya a.
A. Kalau A berarti A. Kalau kasroh I. I. Kemudian kalau dhammah U. Kita ulang lagi. U. Nah, demikian. Ya. Itu diantara cara membaca apa? Hamzah atau alif. Ya. Jadi keluarnya dari mana? Dari tenggorokan bagian bawah. Ya, tenggorokan bagian bawah. Baik. Kemudian yang kedua, di sini ada sifat huruf H. H yang apa? Lebih ke bass ya, dia agak ngebas H. Sama ya. Posisinya di ya H, berikutnya di H. Ya, berikutnya H ini di hampir sama dengan A ya. Dia atas dikit, cuman dia pada dasarnya sama tempatnya. Cuman dia agak ke depan dikit, ke atas dikit. H. 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 Ya. Bisa dipraktekkan ya. H. H. Itu huruf H. Jadi tidak boleh suara dada. H. H. Dinas. Dinas tidak boleh ya. Dengan suara dada tidak boleh. Dinas. Dinas sira. Dinas yang tidak boleh ya. Jangan. Tapi H tidak boleh. Tidak boleh ya. Terlalu dibesar-besarkan tidak boleh ya. Nama istilahnya tidak boleh lebay gitu ya. Jadi jangan lebay, jangan berlebihan. Ya, supaya lebih fasih. Tidak boleh ya. Suara dada. Suara dada tidak boleh. Tapi di suaranya di tenggorokan ya. Tenggorokan bagian bawah. H. 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 Kalau kita tasdidkan maka tidak boleh ihdinas nggak boleh ihdinas siratal mustaqim, tidak, mustaqim lagi tidak boleh, qa-nya salah juga, tidak boleh ihdinas siratal mustaqim, salah ya. Lebay tidak boleh, berlebihan tidak boleh ya. Yang benar baik ya. Pemirsa di rumah bisa mempraktekannya ya. Setelah saya ucapkan bisa langsung dipraktekkan ya. Kita coba lagi ya. Nah ini dia ya. Kemudian yang kasrah hi tidak boleh hijr nggak boleh ya. Nah ini hidayah tidak boleh, tapi hidayah hidayah Harun ya. Nah ini dia hidayah tidak boleh hidayah tidak boleh, tapi hidayah jika ditasdidkan tidak boleh tidak boleh, tapi coba pemirsa ya, dimanapun berada atau yang berada di depan layar kacanya ya, bisa dipraktekkan ketika kasroh hidayah
Ya, jadi ini metodenya kita ulang-ulang terus ya. Kenapa? Karena memang Al-Qur'an ini butuh interaksi terus tiap hari. Usahakan ya. Kalau kita belajar dalam waktu sebulan, kemudian kita tinggalkan, itu bukan belajar cara salafus saleh. Ya, instan kemudian kita tinggalkan, tidak. Dapat 100 bukan. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala ya, yang Allah taala dan Rasulullah SAW butuhkan dari manusia ini adalah keistiqomahan terus. Walaupun sudah bisa tapi terus dicoba. Terus dicoba. Istiqomah. Ya, tsummal ladzina istaqamu. Ya, tsummal ladzina istaqamu. Ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu. Maka orang-orang yang mengaku Allah Tuhannya, mereka tsumma istaqamu. Mereka istiqomah, ya. Jadi iman kita ucapkan, iman ini di dada, lisan, amalkan anggota badan, tsumma istaqamu, istiqomah dalam pembelajaran. Inilah metode yang kita terapkan di dalam metode Mekah ini ya. Ya, kita ulang metode Mekah ya, sudah kita pernah jelaskan di awal bagi para pemirsa yang pernah mengikuti dari awal ya. Dan bisa melihat di Facebook ya. Yayasan Mekah ya, tanpa spasi, Yayasan Mekah, kemudian spasi Al-Islami disambung tanpa spasi. Nah ini dia. Itu bisa dibuka ya, di scroll di bawah itu ada yang sesi pertama atau pertemuan pertama. Silakan dilihat metode Mekah. Jadi metode kita membaca karena Rasulullah SAW pernah diajar Iqra ya, Iqra ya Muhammad, bacalah. Kita baca. Baca, hidayah. Iqra, bacalah. Metodenya bacalah, baca. Setelah kita baca, jangan berhenti akan tapi kita ya mengucapkan kembali atau mempraktekkan kembali. Hidayah. Kita baca atau kita baca ya yang di buku atau yang PDF baca. Kita baca hidayah. Kemudian murajaah terus. Kalau bisa setiap hari. Ya, kita berikan waktu yang spesial untuk kalamullah, untuk belajar. Ya, belajar salah satu disiplin ilmu Al-Qur'an, ini tajwid ya. Nah, ini dia. Hidayah. 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 Nah, ini diulang-ulang terus. Kemudian yang dhammah. Hu. Kalau di tasdid uhhu. Ya. Nah, ini dia. Bisa dicoba di rumah atau di tempatnya masing-masing ya. Silakan dicoba ya. Ya. Lagi dicoba nah, ya. Jadi kalau huruf hu ya kita coba berarti huda hudal linnas huda hudan linnas, nggak boleh hudan linnas, nggak boleh, tapi hu tidak boleh suara dada tidak boleh, tapi hu di tenggorokan bagian bawah. Hudan linnas huda nah ini dia. Kemudian yang ketika dia berharokat sukun, maka kita coba ya atau tidak boleh nggak boleh, tapi ya dikum kalau berarti ya nah ini dia.
buh, buhtan, buhtanun azim, buhtan, buhtan. Tidak boleh buhtan, buhtan, tidak boleh ya. Berlebihan tidak boleh. Yang benar buhtan, 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 buhtan. Ya, bisa dipraktekkan, silahkan ya. Buhtan. Kemudian sekarang ya. Ha dalam keadaan harokatnya sukun atau dimatikan. Ih. Ya, silahkan bisa dicoba ya. Ih. Tidak boleh ihdinas siratal mustaqim. Ya, ini berlebihan, qafnya juga berlebihan. Haknya berlebihan supaya terkesan fasih, tapi itu berlebihan. Ya, hak itu tidak ada ya dorongan dari dada. Ya, dia dari sini makhrajnya, keluar dari hak. Ih. Tidak boleh juga keluar dari lidah. Ih. 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 Enggak boleh. Ya. Ih. Ihdinas. Ihdinas. Enggak boleh, tapi ihdinassi, 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 ihdinassirata, ihdinassirata ya. Ihdinassirata, ihdinas, ihdi ya, bisa dipraktekkan di rumah ya. Ihdi, ihdi, ihdi. Nah, itu dia ya. Ini huruf hamzah atau alif ya, dan huruf ha. Nah, sekarang kita akan jelaskan ya sifat-sifat huruf ha agar benar-benar ha ini ya suaranya tepat ya. Karena perhatikan beda makhraj, beda tempat keluar, maka bisa merubah arti. Beda makhraj bisa merubah arti. Nah, ini dia, perhatikan. Maka di sini sifat huruf ha ada beberapa kesamaan dengan sifat huruf hamzah atau alif. Bedanya ha itu ada sifat hamas, nafas yang keluar ya. Nafasnya keluar, sifat hamas. Nafasnya keluar. Ih. Kalau a kan tidak hamas, tidak keluar. Eh, tidak. A jahar. Tidak. Tidak. Nah, kalau ha ini tidak boleh di, tidak boleh. Tapi nafasnya keluar. Kalau berlebihan juga nggak boleh. Dinas, nggak boleh. Ya. Dan sifatnya juga ada sifat apa yang terbuka, ya, atau suara terlepas atau rohwah. Ih, suaranya terlepas. Kemudian ada sifat istifal, posisi lidahnya turun. Posisi lidahnya turun ya. Ya, hi, ha, hi, hu, posisi lidahnya tuh turun. Kemudian sifat yang berikutnya, jadi dia ada ya, paling tidak dia ada 3 sifat atau 4 sifat ya. Infitah ya, lidah terlepas dari langit-langit mulut ya. Infitah, sifat yang lidahnya terpisah dari langit-langit mulut ya. Tidak boleh ke atas. Dinas, tidak boleh, tapi dinasi. Baik. Ya. Nah, berikutnya kita coba ya praktekkan. Kita coba praktekkan surat Al-Fatihah. Ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita coba ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan. Ya, para pemirsa di rumah bisa dicoba ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan dicoba. Kita ulang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu ya. Alhamdulillahi. Hi. Di situ ada A sama H. Baik, kita praktekkan kembali yang berikutnya. Setelah saya bacakan nanti bisa diikuti. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Silakan dicoba. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, silakan dicoba. Kemudian yang berikutnya, ayat yang berikutnya atau yang keempat ya. Atau yang ketiga. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Jadi tidak boleh mo ya. Mo tidak boleh tapi ma. Maliki yaumiddin. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya I sekarang. I kita praktikkan I di sini tenggorokan ya. I. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan diulang ya, silakan dipraktekkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, silahkan dipraktekkan. Nah, sekarang H, I sama H. Ya, perhatikan I sama H. Ihdina ihdinas siratal mustaqim. Silakan diulang. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, silakan diulang. Kemudian ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, silakan diulang ya. Silakan diulang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Perhatikan him. An'amta 'alaihim. Him tidak boleh an'amta 'alaihim. Tidak boleh an'amta 'alaihim. Him ya. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diulang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, silahkan dipraktekkan di rumah. Baik. Ya, itu beberapa contoh dari ya aplikasi atau praktek dari dua huruf ya. Huruf hamzah atau alif dan huruf H ya. Huruf hamzah atau alif atau huruf H. Ya. Silakan bagi para peserta di rumah bisa mempraktekannya ya. Dan
Semoga bermanfaat. Terus berlatih ya. Jangan lupa ya, berlatih dan bersabar ya. Terus berlatih kemudian bersabar ya. Apabila capek ya istirahat ya. Baik. Insyaallah ya, ini dulu yang bisa kita jelaskan pada pertemuan ketiga ini. Semoga bermanfaat ya. Allah Ta'ala memberikan kita manfaat, dan semoga ilmu yang kita pelajari ini mendapatkan berkah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.